Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5A. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Cici Afdaliyah dengan NIM 105191101422. Saya Amalia Masangaji dengan NIM 105191102022. Saya Zainab Zahra Alfat dengan NIM 105191102422. Di video kali ini, kami akan membahas tentang peradaban Islam periode dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Mulai dari sejarah terbentuknya dinasti Umayyah, pola pemerintahan dinasti Umayyah, ekspansi wilayah dinasti Umayyah, dan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sejarah terbentuknya dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah yang merupakan kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah, yaitu Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Khuzai. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimanakah terbentuknya dinasti Umayyah? Jadi, awal mula terbentuknya dinasti ini bermula di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya di bawah Khalifah Utsman bin Affan yang memimpin selama 12 tahun. Di 6 tahun pertama kepemimpinannya, umat Islam mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan. Namun, pada 6 tahun terakhir muncul fitnah dan kekacauan yang memicu pemberontakan terhadap kepemimpinannya. Utsman dituduh melakukan nepotisme dan melanggar aturan kepemimpinan. Dalam situasi yang kacau, ia memerintahkan para gubernur untuk mendengarkan dan memenuhi tuntutan pemberontak selama tidak melanggar syariat Islam. Meskipun fitnah telah menghasut rakyat, Utsman memilih untuk menghadapi situasi dengan tenang tanpa kekerasan. Namun, pendekatan ini tidak mampu menghentikan persebaran fitnah yang berujung pada gerakan makar. Tuduhan terhadap Utsman bermula dari Abdullah bin Saba, seorang pria keturunan Yahudi yang baru memeluk Islam. Ia menyebarkan narasi bahwa Rasulullah mewasiatkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman. Akhirnya, Utsman dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya, dan dalam kekacauan tersebut, Ali bin Abi Thalib dibayat sebagai khalifah. Di awal pemerintahannya, Ali berusaha meredahkan pemberontakan dengan menarik para amir yang diangkat Utsman, menarik hibah tanah, dan menunda qisas bagi pembunuh Utsman. Namun, kebijakan-kebijakan ini tidak disepakati oleh beberapa pihak, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan, yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali untuk segera menerapkan qisas bagi para pembunuh Utsman. Perbedaan dalam pendekatan ini menyebabkan perang saudara, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal terjadi antara Ali dan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW di Basra, Irak pada tahun 656 Masehi, yang dipicu oleh tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman. Setelah perang ini, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi dan bertemu pasukan Muawiyah di Siffin, di mana mereka bertempur dengan alasan yang sama,
yaitu menuntut qisas untuk pembunuh Utsman. Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang Siffin berakhir dengan tahkim atau arbitrase, yakni penyelesaian perkara tetapi tidak menyelesaikan masalah, malah menyebabkan munculnya golongan ketiga, yaitu Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat Islam terpecah menjadi 3 golongan: Muawiyah, Syiah atau pengikut Abdullah bin Saba, dan Khawarij. Perpecahan ini melemahkan posisi Ali, dan pada tahun 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, seorang anggota Khawarij. Setelah kematian Ali, Hasan bin Ali dibaiat sebagai khalifah, tetapi ia memilih untuk menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan memiliki alasan untuk mendamaikan umat Islam yang terpecah akibat fitnah dan konflik yang berkepanjangan. Dengan penyerahan kekuasaan ini, berdirilah dinasti Bani Umayyah yang ditandai dengan peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu Amul Jama atau Tahun Persatuan. Dan dengan berbagai cara, Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak keturunannya. Dengan demikian, Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah dengan sistem monarki atau kerajaan turun-temurun. Pola pemerintahan dinasti Umayyah. Dengan meninggalnya Khalifah Ali, maka bentuk pemerintahan kekhalifahan telah berakhir dan dilanjutkan dengan bentuk pemerintahan kerajaan dinasti, yakni kerajaan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dapat menduduki kursi kekuasaan dengan berbagai cara, siasat, politik, dan tipu muslihat yang licik, bukan atas pilihan kaum muslimin seperti yang dilakukan para khalifah sebelumnya. Dengan demikian, berdirinya dinasti Bani Umayyah tidak berdasarkan musyawarah dan demokrasi. Jabatan raja menjadi turun-temurun dan daulah Islam berubah sifat menjadi negara yang bersifat pemerintahan atau monarki. Muawiyah tidak menaati isi perjanjian yang dibuat dengan Hasan bin Ali ketika saat naik takhta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah akan diserahkan kepada pemilihan Umar Islam. Hal ini terjadi ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Sejak itulah dimulailah suksesi kepimpinan secara turun-temurun, di mana dinasti Bani Umayyah memerintah selama hampir 1 abad, tepatnya 90 tahun, dengan 14 kekhalifah. Banyak kemajuan, perkembangan, dan perluas wilayah yang dicapai terutama pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, di mana dimulai pada kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan diakhiri pada Kepemimpinan Marwan bin Muhammad. Tatanan kekhalifahan Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 sampai 681 Masehi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah pada tahun 681 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat, Marwan bin Al-Hakam pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 720
724 Masehi. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11, Walid bin Yazid pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid bin Walid atau Yazid III pada tahun 744 Masehi. Yang ke-13, Ibrahim bin Malik pada tahun 744 Masehi, yang dimana terakhir Marwan bin Muhammad pada tahun 745 sampai 750 Masehi, di mana di antara 14 khalifah dinasti Umayyah tersebut hanya 5 orang khalifah yang menduduki jabatan dalam waktu yang cukup panjang dan memberikan pengaruh bagi perkembangan Islam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali oleh daulah ini. Di zaman Muawiyah ibnu Abu Sufyan, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik ibnu Marwan. Dia mengirim tentara menutupi Sungai Oxus dan berhasil. Misalnya, Bukhara, Hawarij, Sarmakan. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Baluchistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Malta. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid ibnu Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, ditempatkan suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyebarkan selat yang terpisah antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi target ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang sejak lama menderita akibat penguasa yang kejam. Di zaman Umar ibnu Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun, dalam peperangannya yang terjadi di luar kota Tours, al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Selain daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Sisi positif dari perluasan wilayah ini adalah adanya dialektika pengetahuan Islam dengan pengetahuan lain, seperti ilmu-ilmu filsafat Yunani serta metode-metode iluminasi dari daerah Persia serta daerah India. Kesemuanya melebur menjadi satu dan mewujud dalam khazanah pengetahuan yang mau atau tidak mau mengakunya bahwa Islam menyelamatkan bentuk pengetahuan tersebut untuk dibawa kepada generasi sesudahnya.
Sementara ini, sisi negatif dari perluasan tersebut adalah menampilkannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang hanya berfokus pada luas wilayah, sebab mereka menemukan hal baru yang tidak terdapat pada peradaban di daerahnya. Hal ini membuat beberapa perubahan mendasar dalam epistemologi dasar Islam, karena dialektika pengetahuan tidak selamanya akan berakhir dengan tergabungnya unsur-unsur terbaik dari tesis dan antitesis. Namun, dialektika kadang menjadi sebuah bentuk pemaksaan ideologi atau pengetahuan karena antitesis tidak mampu menjadi lawan dari tesis itu sendiri. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad atau 661 sampai 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya atau masa Nabi dan Khulafa Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial, politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Selain ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang. Muawiyah mendirikan pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya sepanjang jalan. Dia juga menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang pada masanya. Jabatan khusus seorang hakim atau qadi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadi adalah seorang spesialis di bidangnya. Abdul Malik merubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan penerapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan Khalifah Abdul Malik diikuti oleh putranya Al-Walid ibnu Abdul Malik, seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk semua personil yang cacat yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini dan digaji oleh negara secara tetap. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sekolah kedokteran yang pada awalnya berada di Iskandaria dipindahkan ke Harran, Turki. Perkembangan keilmuan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah sangatlah pesat. Beberapa ilmu yang berkembang pesat seperti yang pertama, pengembangan bahasa Arab. Pada dinasti Umayyah, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat menyurat menggunakan bahasa Arab. Kedua, ilmu qiraat. Ilmu seni membaca Al-Quran yang merupakan syariat tertua yang mulai dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada dinasti ini lahir para ahli qiraat ternama seperti Abdullah bin Qusair. Yang ketiga, ilmu tafsir. Salah satu bukti perkembangan ilmu tafsir masa itu adalah dibukukannya ilmu tafsir oleh Mujahid. Keempat, ilmu hadis. Pada masa ini, hadis-hadis Nabi berupaya untuk dikumpulkan, kemudian diteliti asal-usulnya, hingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri yang dinamakan ilmu hadis. Yang kelima, ilmu fikih. Pada awal mulanya perkembangan ilmu fikih didasari pada dibutuhkannya adanya peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang keenam yaitu ilmu nahwu. Dengan meluasnya wilayah Islam dan didukung dengan adanya upaya Arabisasi, maka ilmu tata bahasa Arab sangat dibutuhkan. Baik, itulah tadi video kami tentang peradaban Islam periode dinasti Umayyah, yang dimana dinasti Umayyah ini meninggalkan warisan yang luar biasa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari sejarah ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.